selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya kembali untuk nonton di channel YouTube saya JD Trade. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, kata-kata untuk hari ini adalah tugas manusia hanya berjuang, hanya berusaha, bukan memaksakan hasil. Ingat, tugas manusia hanya berjuang, hanya berusaha, bukan memaksakan hasil. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Jadi, jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada kata yang mustahil. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah sesuatu itu atas kehendak Allah, insya Allah. Jadi teman-teman, kita berjuang aja, kita berusaha aja, kita istiqomah aja, dan yakinlah, jangan lupa kita berdoa dan memohon bimbingannya. Itu dia teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita masuk ke ruang pembantaian Quotek bosku. Teman-teman, terakhir saya trade itu kan di tanggal 21 Januari ya. Teman-teman yang belum nonton di trading saya kemarin di tanggal 21 Januari, tonton dulu dong. Ya, jangan nggak ditonton ya. Dan hari ini saya baru bisa trading teman-teman karena ada kesibukan, dan mudah-mudahan hari ini saya masih diberikan profit, diberikan kemudahan, tapi saya hanya bisa berjuang, saya hanya bisa berusaha. Hasil akhir saya tidak tahu, tapi kita lakukanlah yang terbaik yang kita bisa ya. Seperti biasa teman-teman, saya akan menggunakan strategi tank trot. Sekali tank langsung trot. Tank trot. Sekali tank langsung trot. Saya menggunakan di time frame 1 menit, dan untuk expire waktunya adalah 1 menit. Indikator yang saya gunakan, teman-teman lihat di pojok kiri bawah ya, yang gambarnya seperti indikator atau satelit ini. Pilih Bollinger Band. Di sini periodenya saya set 20 teman-teman. Untuk simpangannya 2 untuk warna bebas. Kemudian indikator yang kedua adalah moving average. Di sini periodenya saya ganti 5. Untuk MA-nya tetap SMA ya. Cuman warnanya saya ganti warna kuning dan saya tebalkan supaya kelihatan. Kemudian saya akan menggunakan indikator yang ketiga adalah CCI, dan periodenya di sini kalau saya set 15 ya, supaya lebih sensitif. Dan warna saya kasih warna kuning juga, saya tebalkan. Nah, hanya 3 indikator ini saja bisa menghasilkan profit. Jadi teman-teman, ikutin aturannya, jalankan secara istiqomah, hasil akhir biarkan saja. Yang penting kita sudah berjuang, kita sudah berusaha yang terbaik, mengikuti aturannya dan istiqomah. Kita akan cari yang mendukung dari metodenya atau strateginya ini. Jadi yang mengikuti pergerakan candlenya secara naiknya rapih ya, turunnya rapih. Pasti teman-teman sudah paham, dan teman-teman yang baru nyasar ke channel saya, silakan nonton dulu di video saya yang kemarin ya. Kita akan cari di aset NZD CAD. Kalau teman-teman lihat ya, di sini cukup rapi ya, lalu dia terkoreksi ke bawah, naik, terkoreksi, lalu naik, terkoreksi 3 candle, lalu dia naik, terkoreksi 2 candle, lalu dia naik, terkoreksi 1, 2, 3, dan 4 candle, dan dia naik rapi. Ya di sini cukup rapi teman-teman. Dan saya akan entry 1% dari balance saya sekarang 68513. Saya rubah dulu di sini teman-teman. 1%. Kenapa saya sarankan teman-teman entry-nya 1%? Supaya peluru teman-teman atau balance teman-teman lebih kuat. Karena tidak setiap kita entry selalu profit. Karena memang market itu adalah probabilitas dan dinamis. Jadi semakin peluru kita kuat, artinya kita berkesempatan untuk profit teman-teman, dibandingkan kalau modal kita sedikit atau modal kita pas-pasan, istilahnya seperti itu. Seperti kita maju ke medan perang, kalau peluru kita sedikit, habis kita sama musuh kita. Seperti itulah contohnya. Atau teman-teman bisa menggunakan resiko trading yang sudah saya buat. Teman-teman tinggal download aja di deskripsi YouTube saya. Nah, itu khusus untuk pemula. Untuk yang sudah mahir pun bisa dipakai juga. Modal yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar dan hasilnya lebih maksimal. Atau teman-teman bisa menggunakan 1% dari balance. Atau teman-teman bisa menggunakan kompensasi. Itu modalnya harus lebih besar. Cuman saya menyarankan 2, menggunakan resiko trading yang sudah saya buat dan menggunakan 1% dari balance teman-teman. Itu yang saya sarankan. Tapi semuanya tergantung dari teman-teman ya.
Saya akan cari lagi deh yang probabilitasnya mendekati 90%. Saya tidak bisa bilang 100%. Kenapa? Karena memang market itu probabilitas ya. 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 5, 20. Kecuali kalau memang market itu seperti matematika. Tapi market itu tidak seperti matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, saya akan cari lagi. Teman-teman coba kita cek di aset USD PKR ya. USD PKR kalau kita lihat ini teman-teman naiknya rapih ya. Naiknya stabil ke atas, lalu dia mulai terkoreksi, dia turun, dia naik, lalu dia turun. Nah, kalau kita zoom out atau zoom in, mohon maaf, kalau saya zoom kita perbesar, kalau kita lihat pergerakannya, dia turun, lalu terjadi koreksi candle, yaitu candle hijau, lalu dia turun lagi, koreksi satu candle hijau, lalu dia turun lagi. Nah, di sini kalau ini nanti koreksi candle hijau, saya akan ambil open turun, teman-teman. Ya. 3, 2, 1. Saya ambil 1% ke bawah. Dan teman-teman bisa lihat juga untuk CCI-nya masih di bawah min 100 ya. Ya, masih di bawah, artinya tekanan seller masih cukup kuat atau tekanan jualnya masih cukup kuat. Tapi sekali lagi, ini bukan sebuah kepastian karena memang market itu probabilitas. Kita hanya melihat dari kecenderungan harga atau kecenderungan candlestick, lalu kita mengikuti kemana larinya si candle ini. Kalau dia ke utara, ya kita ikut ke utara. Kalau dia ke selatan, ya kita ikut ke selatan. Seperti itu. Seperti halnya kapal tanker dengan kapal getek. Dan kita ini kapal getek, teman-teman. Lawan kita ini kapal tanker. Kalau diadu, matilah kita. Supaya selamat, kita ikutin kemana larinya si kapal tanker ini. Ibarat kata kapal tanker ini adalah marketnya itu sendiri. Kita lihat ya. Mudah-mudahan meledak. 3, 2, 1, boom. Meledak, bosku. Saya sudah untung 637. Saya hanya entry 1% dari balance saya. Kalau di kurs 15.000 ya sekitar 10 jutaan. Itu sudah luar biasa banget, teman-teman. Satu open aja. Kalau kita bersyukur, itu sudah luar biasa. Tapi teman-teman jangan melihat hasil saya. Karena setiap orang pastinya berbeda hasilnya. Jadi saran saya teman-teman, bersyukurlah berapapun yang didapat sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan modal yang teman-teman punya ya. Karena pastinya setiap orang berbeda-beda. Kita akan lihat lagi, atau kita akan cari aset lain yang mendukung dari strateginya tank trot ini ya. Nah, kalau kita lihat ya untuk USD BRL, dia naik rapid, lalu koreksi 1-2 di sini doji, berarti 2 candle, lalu dia mulai naik, 1 candle dia naik, 1 candle naik, di 2 candle turun. Nah, di sini saya akan ambil ke atas. Oke, kenapa saya ambil ke atas? Kalau teman-teman lihat ya, di sini teman-teman ya, di sini ada 1 candle koreksi, dia kan sempat turun di 2 candle ini. Kalau teman-teman lihat ya, mohon maaf. Ada 2 turun, lalu di sini 1 candle hijau naik, maka kecenderungannya 1 candle berikutnya adalah hijau juga. Maka dari itu di sini sudah terkoreksi 1, 2, 3, 4 candle merah, 1 candle hijau. Secara probability-nya mengikuti dari pergerakan sebelumnya, harusnya di sini adalah candle hijau. Tapi kalau candle merah berarti sudah tidak sama, terjadi pelemahan seperti itu teman-teman. Tapi kita lihat tinggal 3, 2, 1. Aduh, tipis banget teman-teman. Oke, di sini saya mengalami kerugian. Saya akan menunggu, saya akan melihat bagaimana pergerakan si candle ini, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini adalah candle merah, harusnya di saat ini adalah candle merah, dia candle yang lagi berjalan adalah candle merah juga teman-teman ya. Tapi kalau ini adalah candle hijau, maka sudah tidak sama, berarti terjadi penguatan, artinya pembeli menguat, pembeli lebih mendominasi dibandingkan penjual. Tapi kalau ini adalah candle merah, maka saya akan mengikuti pola seperti yang candle sebelumnya, kecenderungan harga sebelumnya. Kita tunggu ya. Di sini akan saya coba naikkan menjadi 3%. Saya cukup yakin. Berhembuslah engkau angin malam, bawa serta laguku. Saya ambil turun teman-teman, mengikuti dari pergerakan candle sebelumnya ini. Tapi apakah ini menjamin pastinya profit dia akan turun? Tidak juga. Seperti saya sudah katakan adalah market itu probabilitas. Tapi saya sudah punya
satu langkah ke depan. Bila mana ternyata saya salah, dia naik bukannya turun, maka open berikutnya saya akan ambil naik. Jadi teman-teman, di saat teman-teman entry, teman-teman sudah satu langkah ke depan. Kalau ini saya gagal, ternyata entry saya salah, saya harus bagaimana? Saya akan entry yang sama searah, atau saya akan entry kebalikannya, atau saya akan menunggu. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman tidak asal punya planning. Masalah benar atau salah itu urusan nanti. Tapi teman-teman sudah merencanakan. Nah, seperti ini. Ternyata salah, dia naik. Maka di sini saya sangat yakin dia harusnya terjadi penguatan. Candle ini adalah candle hijau. Tapi apakah pasti benar? Tidak juga, karena market itu probabilitas. Saya bisa salah juga, teman-teman, ya. Mudah-mudahan benar sesuai dari analisanya, sesuai dari kecenderungannya. Seperti halnya mendung. Apakah mendung itu jaminan pasti akan turun hujan? Tidak juga. Tapi dengan mendung itu kita bisa menganalisa bahwa dia akan turun hujan. 90% akan turun hujan. Tapi tidak 100%. Bisa jadi awannya bergerak ke bawah angin, tidak jadi hujan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah paham ya maksudnya ya. Jadi teman-teman udah harus 1, 2, atau 3 langkah ke depan. Kalau ini gagal saya harus bagaimana? Begitu teman-teman. Jadi punya rencana. Dan di sini sesuai dengan rencana saya. Profit. Kita lihat. Yang tadinya saya mengalami kerugian 2000 sekian, akhirnya saya bisa untung, merecovery, dan akhirnya untung 3450 dari 6 perdagangan saya. Open pertama tadi profit, open yang kedua ya loss, lalu open berikutnya loss. Di sini saya sempat menunggu lalu loss, dan open yang ketiga, yang keempat profit, merecovery dari kerugian saya sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman. 6 perdagangan saja saya sudah bisa menghasilkan 3450. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Mohon maaf, bukan maksud saya menggurui. Saya sama dengan teman-teman, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berusaha. Semoga apa yang kita perjuangkan ini mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Ingat, trading itu sangat berisiko. Seperti saya sudah bilang, resiko adalah sebuah kepastian, profit adalah sebuah harapan. Sampai ketemu lagi teman-teman di trading saya selanjutnya. Bye-bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.